Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi set instruksi yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Arif Jainul dengan mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer. Oke, kita langsung saja. Eh, apa itu set instruksi? Set instruksi dapat didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilakukan oleh para pemrogram. Kemudian set instruksi ini merupakan sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dibentuk oleh sebuah CPU. Set instruksi ini juga sering disebut sebagai bahasa mesin atau mesin code, karena hasilnya juga berbentuk bilangan biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konstruksi manusia atau programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Instruksi dalam singkatnya itu adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Kemudian ada dua bagian utama arsitektur komputer. Yang pertama adalah Instruction Set Architecture atau ISA, atau Arsitektur Set Instruksi, yang mana ISA meliputi spesifikasi yang menentukan bagaimana programmer bahasa mesin akan berinteraksi dengan komputer. ISA ini menentukan sifat komputasional komputer. Kemudian kedua adalah Hardware System Architecture atau HSA, atau arsitektur sistem hardware, yang mana HSA ini berkaitan dengan subsistem hardware utama komputer yang dalamnya ada CPU, sistem memori, dan I/O. Di mana HSA ini mencakup desain logis dan organisasi arus data dari subsistem. Dan di kanan sini adalah ada gambar Instruction Set Architecture atau ISA. Di sini menggambarkan bagaimana instruction set ini menjembatani antara dua hal, yaitu software dan hardware. Jadi bagaimana caranya instruksi ini dapat mengkomunikasikan antara software dengan hardware yang nantinya dapat berjalan secara optimal. Dan selanjutnya adalah karakteristik instruksi mesin. Operasi CPU ditentukan oleh instruksi yang dieksekusinya. Instruksi-instruksi ini disebut sebagai instruksi mesin atau machine instruction, atau instruksi komputer atau computer instruction. Set instruksi dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dieksekusi oleh CPU dikenal sebagai set instruksi CPU. Yang pertama ada elemen-elemen instruksi mesin atau set instruksi. Yang pertama adalah operation code atau opcode, yang mana dia adalah untuk menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Jadi operasi apa yang akan dilakukan, apakah itu penambahan atau pengurangan atau transfer data atau yang lainnya. Kemudian source of operand reference, ini merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Jadi dari mana data yang akan kita ambil untuk melakukan operasi ini. Kemudian yang ketiga adalah result operand reference. Di sini adalah hasil dari operand operasi dari sebelumnya. Misalkan contoh 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, yang 10 ini merupakan hasil dari operation code dan dari operation code, kemudian dari sumber-sumbernya. Jadi hasilnya itu masuk ke dalam result operand reference. Kemudian next instruction reference, ini yaitu memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah menyelesaikan eksekusi suatu instruksi. Jadi setelah instruksi yang pertama sudah membuahkan hasil atau setelah selesai, maka CPU ini akan mengambil instruksi selanjutnya yang akan dikerjakan kembali. Jadi untuk lebih mudahnya, operation code adalah kerjakan. Jadi kita analogikan sebagai operation code adalah kerjakan. Kemudian source operand reference adalah kerjakan di mana atau dari mana datanya, data sumbernya dari mana. Kemudian result operand reference adalah hasil dari operasi ini apa. Kemudian next adalah apa instruksi selanjutnya. Jadi seperti itu untuk singkatnya. Kemudian selanjutnya adalah representasi instruksi. Pada komputer instruksi direpresentasikan oleh sekumpulan bit yang dibagi dalam beberapa bidang yang berkaitan dengan elemen-elemen yang akan membuat instruksi. Opcodes direpresentasikan dalam bentuk singkatan yang disebut mnemonics yang menunjukkan operasi yang akan dilaksanakan. Ini ada contoh dari mnemonics adalah add atau penambahan, kemudian div atau divide atau pembagian, kemudian sub atau subtract atau pengurangan, kemudian load data from memory. Nah, dalam perintah load ini adalah mentransfer
mentransfer data dari memori ke dalam register CPU, yaitu akumulator, kemudian MPI atau multiply atau perkalian. Misalnya ada dua jenis, ada yang menyebut multiply itu MPI, ada yang menyebut multiply itu MUL atau MUL. Jadi kita sesuaikan saja dalam operasi-operasi yang akan berikutnya. Kemudian store adalah kebalikan dari load, yang mana store ini adalah mentransfer data dari akumulator atau CPU register ke dalam memori. Selanjutnya, sumber operan dan hasil operan dapat berupa salah satu dari tiga jenis, yaitu main atau virtual memory, kemudian CPU register, kemudian I/O device. Operan ini juga secara simbolik dapat direpresentasikan secara simbolik. Contohnya adalah add R, Y, yang berarti di sini adalah tambahkan nilai pada lokasi Y ke register R. Jadi misalkan yang lainnya adalah MPY atau mul R, Y. Nah, di situ bisa saja kalikan nilai yang ada pada lokasi Y ke isi register R. Itu pun simbol-simbol lainnya. Nah, operasi ini dilakukan terhadap isi alamat, bukan terhadap alamatnya, sehingga memungkinkan menulis bahasa mesin dalam bentuk simbol. Jadi setiap opkode simbolik memiliki representasi biner yang tepat dan pemrogram dapat menetapkan masing-masing operan simbolik. Kemudian ada jenis-jenis instruksi. Yang pertama adalah contoh instruksi yang diekspresikan dalam bahasa basic. Ini contohnya adalah X ditambah sama dengan X ditambah Y. Data ini menginstruksikan komputer untuk menambahkan nilai yang tersimpan di Y ke nilai yang tersimpan di X dan menyimpan hasilnya ke X. Jadi anggap variabel X dan Y berkorespondensi dengan lokasi 513 dan 514. Jika kita menginstruksikan instruksi mesinnya sederhana, maka operasi ini dapat dilakukan dengan 3 instruksi. Yang diantaranya adalah yang pertama adalah muatkan sebuah register dengan isi lokasi memori 513. Yang kedua adalah tambahkan isi lokasi memori 514 ke register. Kemudian ketiga adalah simpan isi register di lokasi memori 513. Dan korelasinya apa? Di bahasa tingkat tinggi ini menspesifikasikan operasi-operasi dalam bentuk aljabar yang singkat, yaitu dengan variabel-variabel. Sedangkan bahasa mesin mengekspresikan operasi dalam bentuk dasar yang meliputi perpindahan data dari register ke register. Pada penggulangan jenis instruksi yang pertama adalah data processing, instruksi aritmetika dan logika. Jadi instruksi aritmetika ini memiliki kemampuan komputasi untuk mengolah data numerik, sedangkan instruksi logika atau boolean beroperasi terhadap bit-bit word sebagai bit, sehingga instruksi ini memiliki kemampuan untuk pengolahan data lain yang akan digunakan oleh pengguna. Kemudian data storage atau instruksi memori. Operasi ini dilakukan bagi data yang terdapat pada register-register CPU seperti akumulator, sehingga harus ada instruksi memori untuk memindahkan data yang terdapat dalam memori dan register. Contohnya seperti instruksi load dan store. Kemudian ada data movement, instruksi I/O. Instruksi I/O diperlukan untuk memindahkan program data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputasi kepada pengguna. Kemudian kontrol atau instruksi pemeriksaan dan percabangan. Instruksi pengujian digunakan untuk menguji memeriksa nilai, word, data, dan status komputasi. Sedangkan instruksi percabangan digunakan untuk mencabangkan ke set instruksi yang lainnya. Kemudian keempat adalah jumlah alamat. Alamat maksimum yang diperlukan dalam sebuah instruksi adalah ada 4 alamat, ada 3 alamat, kemudian 2 alamat, dan 1 alamat. Yang pertama adalah 4 alamat, ini menghasilkan 2 operan, 1 hasil, 1 untuk alamat instruksi berikutnya. Instruksi 4 alamat ini jarang ditemukan karena sebagian mesin merupakan variasi 2, 1, 2, atau 3 alamat dengan alamat instruksi berikutnya merupakan implisit. Dan adalah 3 alamat. Ada 2 operan, 1 hasil, 2 operan dan 1 hasil. Format 3 alamat ini tidak umum digunakan karena instruksi memerlukan bentuk instruksi yang relatif lebih panjang untuk menampung acuan-acuan dari 3 alamat. Sebagai contoh, ini ada di sebelah kanan ada gambar. Yang atas ini merupakan adalah
instruksi, contoh instruksi, di mana Y instruksinya yaitu Y sama dengan dalam kurung A kurangin B dibagi dalam kurung C ditambah D dikali dengan E. Dalam instruksi 3 alamat dapat dibentuk dalam instruksi yang ada di tabel ini. Yang pertama adalah sub Y, A, B, yang artinya adalah kurangkan isi dari A dengan D, kemudian hasilnya disimpan di dalam register Y. Kemudian MPY, T, D, E, di mana kalikan data yang berada di D dengan T, kemudian hasilnya disimpan pada register T. Kemudian selanjutnya adalah add T, C, di mana tambahkan nilai yang ada di dalam T dengan nilai yang ada di dalam C, kemudian hasilnya simpan di register T. Kemudian yang terakhir adalah div pembagian, div Y, T, di mana bagi nilai yang ada di dalam Y dengan nilai yang ada di dalam T, kemudian hasilnya disimpan pada register Y. Seperti itu adalah contoh instruksi dari 3 alamat instruksi. Kemudian selanjutnya adalah 2 alamat, satu operand merangkap hasil, kemudian satunya lagi operand. Bentuk alamat ini mengurangi kebutuhan ruang, akan tetapi menimbulkan kesulitan. Untuk memindahkan nilai operand, instruksi move atau pindahkan digunakan untuk memindahkan sebuah nilai ke sebuah lokasi hasil atau lokasi sementara sebelum operasi dilakukan. Ini ada contohnya. Ini instruksinya masih sama, yaitu Y, A kurangin B dibagi dalam kurung C ditambah D dikali E. Nah, di sini adalah instruksi-instruksinya. Yang pertama adalah move Y, A, yaitu pindahkan data dari A ke register Y. Kemudian sub Y, B, yaitu kurangkan data yang ada di Y dengan data yang ada di B. Kemudian hasilnya disimpan pada register Y. Kemudian move T, D, yaitu pindahkan data dari D, data yang ada di D ke register T. Kemudian MPY atau T, E, di mana adalah kalikan data yang ada di T dengan data yang ada di E, kemudian hasilnya disimpan pada register T. Kemudian add T, C, yang mana tambahkan data yang ada di T dengan data yang ada di C, kemudian hasilnya disimpan di dalam T, di dalam register T. Kemudian terakhir adalah div Y, T, yang mana bagi nilai yang ada di Y dengan nilai yang ada di T, kemudian hasilnya disimpan di dalam register Y. Jadi seperti itulah contoh dari instruksi 2 alamat. Kemudian selanjutnya adalah instruksi 1 alamat, yaitu menggunakan akumulator untuk menyiapkan operand dan hasilnya. Instruksi ini merupakan yang lebih sederhana. Jadi agar alamat ini dapat berfungsi, alamat juga perlu diimplisitkan. Hal ini sangat umum pada mesin-mesin lama dengan mengimplementasikan alamat sebagai register CPU atau akumulator. Ini seperti contohnya. Contoh perintah instruksinya masih sama seperti ini. Y sama dengan A kurangin B dibagi dalam kurung C ditambah D dikali E. Nah, ini adalah contoh apabila dikerjakan dengan satu alamat. Yang pertama adalah load D, jadi transfer data yang ada di D ke dalam akumulator. Nah, akumulator ini adalah merupakan register CPU. Kemudian MPY E, kemudian MPY E, di mana kalikan data yang ada di akumulator, yaitu data D, dengan data yang ada di E. Kemudian hasilnya disimpan ke dalam akumulator. Kemudian add C. Add C. Yang artinya adalah tambahkan data yang ada di AC dengan data yang di C. Data yang ada di C, kemudian simpan ke dalam, hasilnya simpan ke dalam
akumulator. Kemudian store Y, yang artinya adalah ini adalah kebalikan dari load. Jadi store Y adalah mentransfer data dari register CPU, yang mana dalam hal ini adalah akumulator, ke dalam memori register. Nah, yang mana register ini merupakan Y. Hasilnya itu adalah hasil dari apa? Hasil dari perintah sebelumnya, yaitu AC ditambah C atau PC. Nah, ini dari ini. Kemudian kita kembalikan lagi ke akumulator dengan instruksi load A. Load A, yang artinya adalah pindahkan atau transfer data yang ada di A ke dalam akumulator atau register CPU ini. Kemudian sub B. Jadi sub B. Jadi artinya yang mana kurangkan data yang ada di akumulator dengan data yang ada di B, kemudian hasilnya disimpan di dalam akumulator. Kemudian div Y, yang mana data yang ada di akumulator dibagi dengan data yang ada di Y. Kemudian hasilnya disimpan pada akumulator. Kemudian kita balikan kembali ke register Y dengan instruksi store Y. Yang mana transfer data yang ada pada akumulator ke dalam register Y. Jadi seperti itu, terdapat 8 instruksi untuk instruksi satu alamat. Kemudian selanjutnya adalah rancangan set instruksi. Rancangan set instruksi mempengaruhi banyak aspek pada komputer. Rancangan set instruksi adalah sangat kompleks. Set instruksi ini menentukan banyak implementasi CPU. Set instruksi ini merupakan alat atau program untuk mengontrol CPU. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang banyak aspek. Di antaranya itu ada 3, yaitu kelengkapan set instruksi, ortogonalitas atau sistem impedensi instruksi, kemudian adalah kompatibilitas. Yang ini terdapat ada 2 aspek, yaitu source code compatibility, kemudian object code compatibility. Kemudian selain dari ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut, yaitu operation repertoire, di mana ada berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan, serta berapa sulit sih operasinya. Kemudian selanjutnya adalah data types atau tipe atau jenis data yang dapat diolah. Kemudian instruction format, yaitu berapa panjangnya, berapa banyaknya alamat dan sebagainya. Kemudian register, berapa banyak register yang diperlukan dalam operasi ini. Kemudian addressing, mode pengalamatan untuk operasi ini. Jadi masalah-masalah ini sangat berkaitan dan harus diperhatikan juga dalam merancang set instruksi. Namun pada pemrograman agar dapat diperhatikan dari selain dari 3 aspek sebelumnya. Kemudian jenis-jenis operand. Ada beberapa jenis operand, di mana instruksi ini mempastikan data. Ada kategori data umum yang sangat penting adalah yang pertama alamat, yang kedua bilangan, yang ketiga adalah karakter, yang keempat adalah data logika. Ada tiga jenis data numerik yang terdapat pada komputer. Yang pertama adalah data itu adalah integer atau tidak tetap. Yang kedua adalah titik mengambang, tengah-tengah. Kemudian yang ketiga adalah desimal. Operasi internal komputer menggunakan operasi biner, namun pengguna sistem lebih mudah memahami bilangan desimal. Dan demikian terdapat suatu kebutuhan untuk membuat bentuk dari desimal menjadi biner pada input. Kemudian data dari biner menjadi desimal pada output. Jadi representasi yang umum untuk hal tersebut adalah dengan paket desimal. Jadi kita menggunakan paket desimal untuk konversi dari bilangan desimal ke biner dari input, dan sebaliknya, yaitu biner ke desimal pada output. Yang ketujuh adalah jenis-jenis operasi instruksi. Ada beberapa penggulangan jenis operasi secara umum. Adalah yang pertama, yaitu instruksi transfer data, yang ini
menyalin data dari satu register atau lokasi ke memori yang lainnya. Kemudian instruksi aritmetika, instruksi ini mengoperasikan tentang aritmetika, tentang matematika, dan sebagainya. Kemudian instruksi logika, instruksi ini melakukan operasi-operasi logika atau boolean. Kemudian instruksi transfer control, instruksi ini memodifikasi atau mengubah urutan eksekusi program. Kemudian instruksi I/O, input output, itu instruksi ini melakukan transfer informasi antara peripheral eksternal dan inti sistem pada CPU memori. Kemudian instruksi manipulasi string atau instruksi string. Instruksi ini melakukan manipulasi string byte, word, dan double word, dan sebagainya. Kemudian ada instruksi translate. Instruksi ini merupakan konversi data dari satu format ke format lain. Juga instruksi control prosesor. Instruksi ini melakukan kontrol operasi prosesor pada prosesor. Ini ada slide yang berupa contoh dari industri. Ini ada transfer data dari aritmetika, logika, transfer control. Yang pertama adalah transfer data, contohnya adalah move, load, store yang tadi itu transfer data dari register CPU ke lokasi memori. Kemudian push, transfer data dari sumber ke stack atau puncak. Pop, yang misalnya adalah pop, transfer data dari stack atau puncak ke tujuan. Kemudian XCHG, tukar atau menukar isi sumber dari tujuan. Kemudian clear, bisa tujuan dengan semua bit 0 dan set, bisa tujuan semua bit. Ini move, jadi move atau mentransfer data lokasi sumber ke lokasi tujuan. Kemudian load, transfer data dari lokasi memori ke register CPU. Kemudian ada operasi aritmetika, add atau jumlahkan, ADC antara jumlah dengan carry, kemudian sub, kurangi, kemudian sampai kurangi dengan meminjam. Minggu sama perkalian, kemudian if atau pembagian, kemudian next atau negatif, ganti tanda operand, kemudian inc atau increment, tambahkan satu operand, kemudian dec atau decrement, gunakan satu dari operand, kemudian shift A atau shift aritmetik, geser operand ke kiri atau kanan dengan tanda. Kemudian selanjutnya adalah tipe instruksi logika, yaitu not atau komplement satu dari operand. Kemudian or, melakukan operasi or pada operand. Kemudian n, melakukan operasi n. Kemudian sort, melakukan operasi eksklusif or. Kemudian shift, geser operand ke kiri atau kanan dengan isi bit kosong dengan 0. Kemudian rot atau rotasi, geser operand ke kiri atau kanan dengan berputar. Kemudian tes, ini adalah untuk uji kondisi yang ditetapkan oleh uji kondisi. Kemudian transfer control ada jump, range atau masukkan alamat yang ditetapkan oleh ke PC, cabang tanpa syarat. Kemudian jump if, bercabang dengan kondisi, bercabang apabila, bagaimana apabila ini bercabang, apabila itu bercabang. Dan jump sub, call, simpan program kontrol status yang sekarang dan masukkan alamat yang ditetapkan ke PC. Tuan read atau return, set atau restore, program kontrol status dari start ke PC dan register atau flag yang relevan lainnya. Dengan in atau interupsi, itu melakukan interupsi software, simpan status kontrol program ke start dan masukkan alamat sesuai dengan kode yang ditetapkan atau vektor ke PC. Kemudian selanjutnya adalah masih ada ini yang sebenarnya itu direct atau interrupt return, ambil kembali status program kontrol dari start ke PC strategis register dan flag yang relevan lainnya. Kemudian loop atau iterasi atau turunkan atau decrement isi register dengan 1 dan uji non zero jika tercapai, masuk alamat yang ditetapkan ke isi. Dengan yang selanjutnya adalah tipe instruksi input output. Ada in, ada out, test IO, ada start, ada halt IO. Ada in, ada input, kemudian out, ada output, kemudian test adalah baca status dari test IO, adalah baca status dari subsystem IO dan set kondisi flag. Kemudian start IO ada sinyal prosesor untuk memulai program IO. Kemudian halt adalah sinyal prosesor untuk membatalkan program IO. Selanjutnya adalah manipulasi string. Jadi ada instruksi string.
yaitu adalah mov s salin, byte atau word string, dan load s salin, byte atau word string. Sari ini dengan perintah load, kemudian cmps atau bandingkan byte dengan word string, kemudian STOS atau stores atau simpan atau store byte atau word string, kemudian SCAS scan byte atau word string. Kemudian adalah tipe translate, tipe instruksi translate. Yang pertama adalah XLAT atau translate, ubah kode yang diberikan ke bentuk yang lain dengan tabel waktu, HLT atau HALT, perhatikan siklus instruksi atau prosesan. Dan selanjutnya adalah STI, set interrupt enable interrupt, men-set interrupt enable flag ke 1. Kemudian CLI, klik interrupt disable interrupt, mereset interrupt enable flag ke 0. Kemudian wait atau penghentian siklus instruksi hingga suatu kondisi terpenuhi. Jadi tunggu sebentar sampai kondisi yang diinginkannya terpenuhi. Kemudian NOP atau no operation, nothing, tidak ada operasi apa-apa. Kemudian CMC atau komplementkan atau carry flag. Selanjutnya adalah CMC adalah komplementkan carry flag. Kemudian ada CLC, jadikan 0 sebagai carry flag, dan STC, jadikan 1 sebagai carry flag. Jadi itu merupakan contoh dari beberapa jenis-jenis instruksi yang ada pada set instruksi ini. Misalnya ada teknik pengalamatan. Ada dua cara yang biasa digunakan dalam penempatan operan instruksi, yaitu pada lokasi memori utama dan register CPU atau akumulator. Jika operan ditempatkan dalam memori utama, alamat lokasi harus diberikan oleh instruksi dalam medan operan. Tidak perlu memberikan alamat secara eksplisit pada instruksi. Banyak metode yang berguna yang dipakai untuk menentukan alamat operan. Mode yang berbeda dalam menentukan alamat operan pada instruksi dikenal sebagai addressing mode atau mode pengalamatan. Suatu komputer biasanya tidak menggunakan semua mode pengalamatan tersebut. Di sini ada beberapa mode pengalamatan yang populer. Yang pertama adalah pengalamatan immediate, yang kedua adalah pengalamatan langsung atau absolute, yang ketiga adalah pengalamatan tak langsung, kemudian yang keempat adalah pengalamatan tak langsung dalam register, kemudian adalah pengalamatan register, selanjutnya adalah pengalamatan indeks, kemudian pengalamatan relatif, kemudian terakhir adalah pengalamatan base dengan indeks dan offset. Jadi mengapa sih kita perlu banyak menggunakan mode pengalamatan? Jadi ada beberapa mode pengalamatan yang memberikan fleksibilitas bagi pemrogram dalam menulis program yang efisien. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi panjang instruksi dengan yang mempunyai medan yang pendek untuk alamat. Jadi paling banyak instruksi, jadi kita bisa menginstruksikan instruksi dengan singkat dengan mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian selanjutnya akan menyediakan bantuan pada program untuk penanganan data kompleks seperti pengindeksan sebuah array, control loop, implementasi program, dan juga sebagainya. Jadi kita bantuan untuk pemrograman dalam pengindeksan sebuah array, control loop, alokasi program, dan sebagainya, dan juga yang lainnya. Berikut adalah referensinya. Saya mengambil dari buku Arsitektur Sistem Komputer. Referensinya adalah Permata R dan Karti A pada tahun 2015, kemudian sebelum Jakarta, eksekusi di atas pada 23 Juni 2021 dengan link sebagai berikut. Kemudian buku Elemen Set Induksi dalam Sistem Komputer secara amat proof terus pada 29 Maret harus 2017, dari pada 23 Juni 2021. Kemudian buku organisasi dan arsitektur komputer Jakarta pada 2010, 9 offset. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat
sedikitnya dimengerti oleh teman-teman semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi yang tak terputus atau materi untuk saya, dan juga yang lainnya bisa di sharing-sharing kembali ke teman-teman semua apa saja materi yang ditangkap dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan hanya datang dari saya sebagai manusia, dan kebenaran hanya datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.